Ada nggak penghakiman setelah kematian? Matius 23:33. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Matius 7:21. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Berarti ada pemisahan di tahta penghakiman. Matius 12:36. Tapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ada nggak hari penghakiman? Roma 14:12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ibrani 4:13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. 2 Korintus 5:10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. 1 Petrus 4:5. Tapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Hari penghakiman ada. Bahwa setiap kita akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kita. Meskipun kita percaya Yesus, bahwa kita telah terima kasih karunia keselamatan, bukan berarti kita main-main dengan hidup kita. Bukan berarti kita mempermainkan kasih karunia yang Tuhan berikan sama kita. Ada orang-orang bilang ini, bukannya sekali selamat tetap selamat? Keselamatan bukan karena perbuatan atau usaha kita, tapi karena kasih karunia Allah. Kalau jatuh dalam dosa, tinggal minta ampun saja. Bukankah kita sering dengar ini? Alasan-alasan ini sering dipakai sama orang Kristen sebagai pembelaan diri ketika mereka hidup dalam dosa, ketika mereka tidak mau hidup dalam pertobatan, dan mereka terus jatuh bangun dalam dosa seenak mereka. Mereka paling pinter pakai ayat-ayat itu untuk bela diri mereka. Kita harus menghidupi keselamatan, bahwa kita harus menghargai kasih karunia yang Yesus berikan. 2 Korintus 6:1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ibrani 10:26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ibrani 6:4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Jadi mereka harus bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ibrani 9:28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu lihat, Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia.